Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali berjumpa dengan Pak Guru, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini akan menerangkan materi pelajaran untuk tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema yang pertama, benda tunggal dan campuran, untuk pembelajaran yang pertama. Oke, untuk muatan pelajarannya ada bahasa Indonesia dan IPA. Untuk materi bahasa Indonesianya nanti kita akan belajar tentang paparan sebuah iklan di media cetak. Sedangkan untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alamnya, kita nanti akan belajar mengenai jenis-jenis zat berdasarkan unsur penyusunnya. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja untuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang iklan. Iklan sangat familiar kita dengar ya. Anak-anakku sering melihat iklan ada di media cetak, ada di media elektronik, dan ada juga yang di internet. Seperti itu. Oke, apakah anak-anakku semua tahu apa itu iklan? Ada yang tahu apa tidak? Oke, Pak Guru beritahu ya. Untuk iklan, pengertian iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, itulah pengertian iklan. Jadi iklan itu berisi informasi. Informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, memberikan pengaruh kepada pembaca agar si pembaca itu mau atau tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan di dalam iklan tersebut. Di sini Pak Guru contohkan ada sebuah iklan yang ada di media cetak. Ini iklan tentang sabun mandi. Sabun mandi ini penuh sabun mandi ini memiliki berbagai manfaat yang di situ tertera anti kuman. Ya, ini contoh iklan di media cetak. Tentunya anak-anakku semua bisa mencarinya sendiri di media cetak, baik di majalah, di koran, di tabloid ataupun yang lainnya. Banyak sekali iklan-iklan yang disajikan di media-media cetak. Oke, kita lanjut. Unsur atau kalimat yang terdapat di dalam iklan itu, yang pertama adalah kalimatnya bersifat deskriptif. Kalimatnya bersifat deskriptif itu adalah artinya menjelaskan atau memaparkan produk dari apa yang ditawarkan. Yang kedua, kalimatnya bersifat persuasif, artinya membujuk, artinya mempengaruhi agar si pembaca itu tertarik untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Sampai sini anak-anakku semua paham ya tentang makna dari sebuah iklan. Intinya iklan itu ditunjukkan kepada pembaca agar tertarik atau agar terpengaruh untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan yang baik, bagaimana itu iklan dikatakan iklan yang baik? Iklan yang baik itu memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama, iklan dikatakan baik jika iklan itu objektif. Objektif itu artinya
jujur dan tidak mengada-ada. Artinya iklan itu memang mendeskripsikan barang yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan itu sesuai dengan aslinya. Itulah yang disebut objektif. Untuk syarat iklan yang baik untuk yang kedua adalah jelas. Jelas di sini adalah dalam pemilihan kalimat. Kalimat yang digunakan itu mudah dipahami, tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk dipahami. Sehingga dengan pemilihan kalimat yang jelas ini, iklan tersebut bisa dibaca dan dipahami oleh semua orang. Untuk syarat yang ketiga, syarat iklan yang baik adalah tidak menyinggung pihak lain. Artinya, iklan di sini tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak diinginkan, atau menyinggung pihak-pihak yang lain. Karena di sini kalimatnya harus persuasif. Kita harus menarik perhatian, bukan justru malah menyinggung pihak lain. Untuk syarat yang keempat adalah kalimatnya bersifat persuasif. Persuasif itu artinya adalah kalimat yang digunakan dalam sebuah iklan itu harus bisa mempengaruhi, membujuk, atau menarik perhatian orang yang membacanya. Jadi ada 4 syarat iklan yang baik yang harus dipenuhi jika sebuah iklan itu bisa dikatakan baik. Ya, jadi iklan yang baik itu ada 4 unsur atau 4 syarat. Yang pertama objektif, yang kedua kalimatnya jelas, yang ketiga tidak menyinggung pihak lain, dan yang keempat adalah persuasif. Contoh iklan di dalam media cetak. Di sini Pak Guru contohkan ada sebuah iklan tentang apa ini? Tentang jasa laundry. Nah, di sini ada deskripsinya yaitu tersedia laundry express, rumah cuci gendis namanya. Nah, bagaimana yang ditawarkan atau layanan yang ditawarkan dalam media iklan di media cetak ini? Keunggulan dari iklan ini yaitu pakaian yang dihasilkan itu bersih, wangi, rapi. Nah, juga tersedia laundry express, hanya 1 hari selesai. Nah, ini kalimat-kalimatnya sudah sangat efektif ya. Kalimatnya sudah sangat efektif dan dapat menarik perhatian dari yang membacanya. Ini contoh iklan atau paparan iklan di media cetak tentang penawaran jasa laundry. Nah, ini juga ada satu contoh iklan lagi, yaitu iklan sirup. Iklan sirup marjan. Manisnya marjan begitu kaya rasa. Nah, ini menggunakan kalimatnya juga kalimat yang sangat menarik, ya, kalimat yang sangat persuasif. Nah, sirup. Termasuk zat apakah sirup itu? Coba. Apakah anak-anakku tahu sirup itu termasuk zat apa? Sirup termasuk zat cair. Berdasarkan wujudnya, sirup itu termasuk zat cair. Akan tetapi nanti berbeda lagi dengan berdasarkan unsur penyusunnya. Sirup itu masuk zat apa? Nah, inilah yang akan kita pelajari ya untuk materi yang kedua pada kesempatan pembelajaran kali ini. Oke, kita bergeser dengan masalah zat. Tadi sirup itu masuk penggolongan zat apa ya? Jadi kita harus tahu dulu apa itu zat. Zat atau materi itu dapat ditarik sebuah arti atau dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ini pengertian harus dipahami betul oleh anak-anakku semua, bahwa materi atau zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kita ketahui bahwa zat berdasarkan wujudnya itu pasti anak-anakku semua sudah pahami, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang ketiganya memiliki sifat yang berbeda-beda. Tetapi pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan menggolongkan zat berdasarkan unsur penyusunnya. Nah, di sini ada penggolongan zat berdasarkan unsur penyusunnya. Itu ada yang pertama ini zat tunggal,
dan yang kedua ada zat campuran. Apa itu zat tunggal? Apa itu zat campuran? Nanti kita pahami bersama setelah slide ini. Zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dibagi menjadi yang pertama unsur, yang jenis kedua adalah senyawa. Sedangkan campuran sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu campuran yang bersifat homogen dan campuran yang bersifat heterogen. Mungkin anak-anakku semua semakin penasaran saja ya. Zat tunggal itu apa? Zat campuran itu apa? Unsur itu apa? Senyawa apa? Homogen itu apa? Dan heterogen itu apa? Oke, untuk memahaminya kita lanjut saja. Yang pertama adalah, tadi kita bicara yang pertama penggolongan zat adalah zat tunggal. Dari katanya, tunggal itu artinya apa? Tunggal itu adalah artinya satu. Nah, berarti zat tunggal itu adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi. Ya, dari namanya sudah terlihat. Zat tunggal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur. Unsur tersusun dari satu macam zat atau materi. Unsur itu ada dua macam, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Untuk unsur non-logam itu contohnya oksigen. Untuk unsur logam di situ contohnya ada emas dan besi. Itu bisa kalian lihat dalam gambar. Untuk zat tunggal yang kedua disebut dengan senyawa. Senyawa itu terbentuk oleh beberapa unsur. Jadi unsur-unsur tadi bergabung membentuk senyawa. Contoh senyawa itu adalah air. Ada lagi garam. Ada lagi contoh yang lain adalah gula. Itulah penggolongan zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang komponennya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Oke, kita lanjut ke jenis zat yang kedua, yaitu zat campuran. Dari katanya, campuran itu pasti merupakan perpaduan dari beberapa zat ya. Oke, coba pengertiannya seperti apa. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari dua atau lebih zat atau materi. Ya, ini sesuai dengan namanya ya. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari dua atau lebih zat atau materi. Zat campuran sendiri kita golongkan menjadi dua. Yang pertama adalah zat campuran homogen, yang kedua adalah zat campuran heterogen. Apa itu homogen? Apa itu heterogen? Nah, yang akan kita bahas pada slide ini. Homogen adalah campuran zat yang menyatu secara merata. Sedangkan heterogen adalah campuran yang tidak dapat menyatu secara merata. Tahu perbedaannya ya? Homogen itu zat yang tercampur dengan merata, sedangkan heterogen itu adalah zat yang tidak dapat tercampur secara merata. Sudah paham? Oke, untuk lebih memahaminya kita ambil contoh. Di sini Pak Guru ambil contoh. Yang pertama adalah sirup. Kamu tahu ya, sirup itu rasanya apa? Manis. Nah, di dalam sirup mengandung apa? Pasti yang pertama mengandung air. Yang kedua mengandung pewarna, karena sirupnya juga berwarna. Nah, sirup itu termasuk zat apa sih? Zat campuran homogen atau heterogen? Coba ditebak. Ya, betul sekali. Sirup itu termasuk campuran yang bersifat homogen. Alasannya kenapa? Sirup termasuk ke dalam zat campuran homogen karena antara gula, air, dan pewarna itu menyatu secara sempurna dan tidak bisa dipisahkan lagi secara fisiknya. Hanya bisa dipisahkan lagi dengan cara-cara tertentu atau secara kimia. Jadi, sirup itu tercampur merata antara zat gula, air, dan pewarna sehingga sirup termasuk ke dalam campuran homogen. Campuran homogen yang lain kita dalam kehidupan sehari-hari bisa dicontohkan adalah oralit. Oralit itu adalah obat sakit diare ya. Nah, oralit itu adalah campuran antara air, gula, dan garam. Nah, air, gula, garam itu dicampur dengan air larut sempurna apa tidak?
Ya, larut secara sempurna, sehingga oralit juga termasuk jenis campuran yang bersifat homogen. Oke, kita ambil contoh yang kedua, yaitu air dan pasir. Ini bisa anak-anakku praktekkan di rumah, mengambil air 1 gelas dan dimasukkan pasir, kemudian diaduk. Diaduk terus. Nah, bagaimanakah yang terjadi? Termasuk dalam apakah campuran antara air dan pasir? Homogen atau heterogen? Iya, pasti anak-anakku sudah tahu ya. Air dan pasir itu masuk ke dalam campuran yang bersifat heterogen. Kenapa dikatakan heterogen? Karena pasir yang dimasukkan ke dalam air tidak dapat terlarut secara keseluruhan, tidak dapat tercampur secara keseluruhan. Artinya, air dan pasirnya masih dapat dipisahkan. Maka, air dan pasir yang dilarutkan disebut sebagai campuran yang bersifat heterogen. Contoh yang lain, bisa kamu sering makan es buah. Es buah dimasuki gula, es buah di dalam air, tetapi walaupun buah itu sudah dimasukkan dalam air, tetap saja bisa dipisahkan. Es buah berarti contoh termasuk campuran heterogen. Contoh yang jelas lagi, air dengan minyak. Air dengan minyak kita campur, tetapi tidak dapat tercampur secara sempurna. Maka air dengan minyak juga dapat disebut sebagai campuran heterogen. Sudah paham ya? Dengan contoh-contoh yang diberikan Pak Guru, apa itu campuran bersifat homogen dan heterogen ya? Jadi, homogen itu yang tercampur secara sempurna, sedangkan heterogen itu yang tidak dapat tercampur secara sempurna. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari banyak ya. Yang pertama tadi kita belajar tentang iklan, paparan iklan di media cetak, syarat-syarat iklan yang baik itu seperti apa. Dan yang kedua kita juga belajar tentang zat, macam-macam zat berdasarkan unsur penyusunnya. Ada zat tunggal yang dibedakan menjadi unsur dan senyawa, ada juga zat campuran yang dibedakan menjadi zat campuran yang bersifat homogen dan heterogen. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Semoga dengan video pembelajaran kali ini dapat menambah pemahaman anak-anakku semua dalam memahami materi khususnya di tema 9, subtema yang pertama, dan pembelajaran yang pertama. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.